akan membahas mengenai prinsip 4. Prinsip 4 dalam kimia hijau merupakan sebuah rancangan bahan kimia yang mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Prinsip ini berfokus pada keefektifan bahan kimia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelarut, bahan aktif, dan katalis. Selain digunakan untuk menjalankan fungsinya, prinsip ini juga mempertimbangkan apakah bahan tersebut termasuk ke dalam kategori berbahaya, beracun, ataupun memiliki dampak jangka panjang. Nah, prinsip ini juga merancang senyawa yang tidak menimbulkan risiko serius sejak proses penelitian dan pengembangan berlangsung. Studi kasus yang kami gunakan adalah penggunaan pestisida dalam pertanian yang berisiko pada kesehatan dan alternatif ramah lingkungan. Sekarang, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini aku Nadine sebagai narator. Halo, di sini aku Tiadi, aku sebagai ilmuwan dan juga petani modern. Dan aku, Afer, sebagai petani yang suka dengan cara-cara tradisional. Di suatu pagi yang indah, dua petani sedang memandangi ladang mereka yang penuh dengan ulat daun di tumbuhan yang mereka tanami. Bahaya nih, kalau kena ulat kayak gini. Takut gagal panen kalau misalnya banyak ulat. Gimana ya? Halo Bu Fiani. Bu Adven. Wah, kok tanaman ibu banyak banget sih ulat-ulatnya. Gak tahu nih Bu. Bisa gini ya? Sama, saya juga di tanaman saya banyak banget lagi ulat-ulat daunnya. Bukan, kita bisa gagal panen nih. Gimana dong? Aduh, menurut ibu apa yang harus kita pilih? Kemarin nih ya, saya pas mau beli pupuk tuh, saya nemu di toko pertanian tuh ada yang nawarin namanya Deltametrin. Katanya sih bagus ya buat pestisida, soalnya tuh ada nitrogen, ada brom. Jadi kayaknya bisa deh kalau misalnya saya pakai. Nanti deh baru saya lihat. Tapi bukannya itu bahan-bahan berbahaya ya Bu? Bisa bikin gatal-gatal nggak sih? Nggak tahu juga ya Bu, namanya toko pertanian ya kita kan percaya ya. Terus ya gimana ini udah mau panen? Tapi ya menurut saya mendingan pakai yang alami sih Bu. Kayak dari cabai gitu Bu. Cabe, aduh Iya. nggak mau aku panas, gak mau Ibu nggak takut apa badannya merah-merah gara-gara panas? Tapi mendingan pakai yang alami nggak sih Bu? Kalau yang buatan kayak gini kan lebih beresiko Bu. Gimana ya? Udah deh terus aja saya mau cobain Deltametrin sih. Ya udah sih lah ya, saya mau pakai yang Capsaicin aja lebih murah lagi, terjangkau harganya. Nah, ada barang kan ada kualitas, gua ada harga mah. Ya udahlah, saya itu deh. Iyalah, bener. Yaudah, saya pergi dulu ya Bu. Saya juga pamit dah. Iyalah. Makasih ya. Setelah saya cari nih, dapat juga ini nih. Deltametrin. Mantep nih pasti. Saya kan juga udah pakai jas lab lengkap nih. Biasanya aman lah. Singkong kok bisa dipanen. Wah, ulat-ulatku banyak banget lagi. Sekarang aku harus pakai Capsaicin nih dan cabe. Jadi tumbuhan-tumbuhanku pada sehat semua. Nggak kayak si Bu Fiani yang pakai bahan-bahan kimia. Semoga habis ini aku nggak kena efek samping deh. Ayolah, Oke, kayaknya udah selesai. Jadi sekarang aku tinggal menunggu hasilnya. Itu kenapa pada merah-merah semua sih? Kaki, tangan, mana gatal-gatal, panas. Jangan-jangan gara-gara Deltametrin ya? Aduh, kalau gara-gara Deltametrin, kalau kena badan gue aja gini, aku lagi tanam batu. Gawat. Udah mau gatal-gatal. Aku kayaknya gagal nih. Semua kuning semua. Gak panen deh. Gak mau deh aku pakai bahan kimia itu lagi. Mana dong nih? Ya udahlah besok baru dibabat. Wah, tanamanku sekarang tumbuh subur nih. Gak ada yang kuning-kuning. Wah, berarti berhasil pakai Capsaicin buat mengusir si ulat-ulat daun itu. Gimana ya kira-kira si Bu Fiani? Apakah dia berhasil pakai bahan-bahan buatan? Yang penting sekarang sudah bagus. Deltametrin bekerja dengan menghambat enzim EPSP sintesis yang membuat tanaman tidak dapat menghasilkan protein sehingga mati. Dan kalau disemprot sembarangan, dapat membuat tanaman rusak. Selain itu, Deltametrin juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi petani apabila digunakan berkepanjangan, seperti yang dirasakan petani 3 bulan kemudian. Capsaicin dapat mengganggu
saraf serangga yang dapat menyebabkan kepanasan dan juga iritasi karena sensasi panas hingga ulat daun kehilangan nafsu makan dan stres yang dapat mengurangi kerusakan pada tanaman. Tetapi, petani yang menghirup uap kapsaicin saat menyemprot dapat menyebabkan hiperventilasi karena saat disemprot kapsaicin dapat diubah menjadi uap halus yang dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah sehingga petani menjadi merasa pusing. Sini. Gimana nih? Kemarin pakai deltametrin. Salah lagi deh Bu. Aduh ya ampun waktu itu mah ya. Kan saya tuh awalnya pakai nih, seneng nih kan. Awalnya tuh tanamannya bagus-bagus saja. Nah pas 3 bulan kemudian, saya tuh tiba-tiba tuh merah-merah tuh semua tangan, kaki, semua yang kena tuh merah-merah. Ternyata tuh katanya tuh kalau kena bahan kimia dari deltametrin itu nggak bagus buat kulit Bu. Jadi harus pakai APD. Tapi kan ribet ya kalau petani kayak kita nih siang-siang petani pakai APD. Ya apaan deh. Terus Ibu gimana tuh pakai air cabai? Kalau aku sih aman-aman aja ya Bu. Soalnya tanaman aku juga bagus-bagus. Ulatnya juga ya udah lumayan lah hilang. Ya gitu, agak pusing dikit. Soalnya kan aku emas kan. Jadi emang harusnya kita tuh bertani secara aman ya Bu ya. Iya kayaknya. Ya udah deh, kalau besok-besok kita bertani berarti kayaknya harus pakai cara yang aman nih, yaitu menggunakan APD lengkap dan juga perlindungan diri. Betul sekali. Oke, mau nggak? Kan dulu deh, aku ada urusan dulu di sana. Duluan ya Bu. Hati-hati. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan pestisida buatan itu dapat mempengaruhi hasil panen yang menyebabkan banyaknya daun menguning sehingga nantinya akan membuat petani merugi. Selain itu dapat mempengaruhi pula kesehatan dan juga lingkungan. Cara kerja deltametrin dalam pembasmian hama itu dapat bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, deltametrin itu akan masuk ke dalam tubuh serangga entah melalui kontak fisik ataupun melalui pencernaan. Kemudian deltametrin akan mengikat saluran ion Na+ pada neuron, kemudian ia akan membuka saluran ion natrium secara terus-menerus. Kemudian ia akan membuat gangguan transmisi sinyal, syaraf atau juga bisa disebut depolarisasi. Kemudian hal ini akan membuat keystone otot, lalu kelumpuhan dan juga kematian pada serangga. Selanjutnya ada cara kerja kapsaisin. Kapsaisin ini akan masuk ke dalam tubuh serangga entah melalui kontak fisik ataupun juga pencernaan, dan ini akan mengaktifkan reseptor TRPV1 atau disebut juga sensor panas. Nah, sensor panas ini akan menimbulkan sensasi panas dan juga nyeri yang berlebihan pada serangga. Serangga akan merasa terganggu dan kemudian ia akan berhenti makan dan menjauh dari makanan tersebut. Setelah itu, serangga akan melemah dan mati akibat kelaparan. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pestisida kimia yaitu penerapan pengendalian hama beralih ke pestisida alami, lalu ada juga edukasi dan juga dukungan riset. Nah, maka dari itu gunakanlah prinsip kimia 4 ini sebagai dasar dalam pembuatan pestisida dari bahan-bahan kimia yang lebih ramah lingkungan dan tidak memiliki efek samping.